Bapak Yusuf dan Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lucy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak Ucup gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Lucy, Bu Ani baik-baik saja. Bapak Yusuf. Oh, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini di pagi hari ini dalam praktek coaching. Insya Allah dalam praktek coaching kali ini saya bertindak sebagai pengamat, kemudian Ibu Hani sebagai coach dan Bapak Yusuf sebagai coach. Sebelum praktek coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hani sebagai coach. Ibu Hani, bagaimana dengan rubrik penilaian untuk coaching hari ini? Sudah siap? Sudah siap Bu Lucy? Alhamdulillah. Kemudian kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching kali ini bersama Bapak Yusuf ini apa Bu Hani? Baik, dari ketiga kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta menanyakan pertanyaan berbobot, saya ingin lebih spesifiknya mengenai kompetensi mendengarkan Iya, aktif baik. Bu Lucy. Nah, kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa? Baik, dari kompetensi mendengarkan aktif itu kita ada empat kompetensi spesifiknya, yaitu tidak berasumsi, tidak melabel atau memberikan judgement, kemudian tidak berasosiasi, dan tidak banyak bicara. Artinya si coachee lebih banyak bicara daripada coachnya. Tujuan ketercapaiannya, indikatornya, nanti dari percakapan coaching terlihat bahwa lebih spesifik mengenai saya tidak melakukan asumsi, kemudian juga tidak melabel, kemudian tidak berasosiasi itu saya tidak memberikan pengalaman dalam menyelesaikan masalah, sehingga si coachee dituntut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan si coach tidak memberikan nasihat dari pengalaman yang sudah coach punya. Begitu Ya, Bu baik Lucy. Bu Hani. Kalau begitu silahkan untuk praktek coaching kali ini silahkan dimulai bersama Bapak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi Pak Yusuf. Apa kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Ini Bu Hani, saya datang ke Ibu ini mau apa ya? Coaching ya. Jadi ada sedikit permasalahan nih saya dalam proses belajar mengajar. Oh. Jadi begini Bu Hani. Boleh Pak. Baik, silakan. Silakan duduk Pak Yusuf. Oh iya. Jadi begini Bu Hani, tujuan saya datang ke Ibu Hani ini selain ingin menceritakan apa yang saya alami, mudah-mudahan nanti dari kegiatan coaching ini bisa mendapatkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang saya hadapi. Jadi begini Bu Hani, khususnya dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pelajaran PJOK, seringkali dalam proses pembelajaran itu terkendala masalah sarana prasarana, baik itu masalah sarana, lapangan, kemudian peralatan olahraga juga yang kurang memadai, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada proses pembelajaran yang saya lakukan bersama murid-murid saya. Baik. Kalau seperti itu, artinya pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk mendiskusikan mengenai permasalahan, salah satu mungkin ya Pak, salah satu permasalahan Pak Yusuf mengenai sarana dan prasarana pembelajaran. Seperti itu bukan Pak? Betul Bu Hani, seperti itu. Nah, baik, bisa Bapak deskripsikan atau gambarkan permasalahan mengenai sarana ini seperti apa ya Pak? Saya ambil contoh saja ya Bu ya. Kalau dalam satu kegiatan pembelajaran itu biasanya idealnya untuk satu pembelajaran itu, contohnya untuk penggunaan bola saja, idealnya kan satu anak satu bola.
Tapi untuk saat ini, jangankan untuk satu anak satu bola, yang ada 40 anak hanya menggunakan 4 buah bola gitu. Jadi untuk dikatakan ideal itu sangat jauh sekali. Jadi terkadang saya bingung juga gimana nih. Saya takutnya tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu tidak tercapai gitu dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Seperti itu. Sejauh ini hal-hal yang Pak Yusuf lakukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti apa? Udah sih beberapa kali saya mencoba gitu Bu Ani. Karena kalau untuk apa namanya pengadaan sarana prasarana itu kan hubungannya dengan pihak sekolah. Terkadang pihak sekolah tidak dapat dengan begitu saja mengajukan apa yang saya inginkan. Biasanya salah satunya saya menggunakan pendekatan apa modifikasi permainan. Jadi permainannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kesempatan anak untuk bisa memperoleh lebih banyak kesempatan belajarnya itu dapat tercapai gitu Bu Ani. Baik, luar biasa sekali Pak Yusuf. Nah, sekarang rencananya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pak Yusuf? Pak Yusuf menghilang. Bu Ani maaf, barusan terputus, suaranya terputus. Gimana? Oh, ya baik Pak. Nah, baik luar biasa sekali ya Pak, tadi langkah-langkah yang telah Bapak lakukan. Rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Oh, mungkin salah satu rencana yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan kemarin kan membuat metode pembelajaran yang lebih memungkinkan anak banyak melakukan kegiatannya. Nah, rencana saya mungkin ingin membuat modifikasi alat Bu Hani. Karena ini kan kalau menggunakan bola voli yang idealnya bola voli itu kan harganya sangat mahal. Nah, di sini saya berusaha membuat modifikasi alat. Bagaimana menciptakan alat yang fungsinya sama dengan alat aslinya, tetapi dengan biaya yang lebih murah sehingga lebih terjangkau gitu. Itu juga pernah saya coba sih. Pernah saya coba juga waktu itu menggunakan bola plastik. Walaupun itu kan bukan bola voli ya Bu Ani, bola plastik, tetapi dengan bola plastik tetap saja tujuan pembelajaran bisa tercapai, kemudian gerakan-gerakan yang ingin saya ajarkan minimal bisa dilakukan oleh anak-anak juga. Soalnya kalau anak pegang satu anak satu bola, itu kesempatan dia untuk melakukan gerak itu lebih banyak. Beda dengan halnya satu kelas hanya menggunakan 4 buah bola. Jadi anak lebih banyak menunggu, jenuh, dan akhirnya kadang konsentrasi anak jadi buyar, kacau. Beda dengan kalau setiap anak memegang satu bola. Mungkin itu solusi dari saya. Baru ide dari saya. Rupanya mungkin saya harus membuat modifikasi alat yang fungsinya sama tetapi nilainya lebih murah, jadi bisa terjangkau gitu Bang. Iya, luar biasa sekali Pak Yusuf tadi rencananya ya. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Bapak lakukan? Kalau mengenai waktu kapan saya akan lakukan, mungkin harus secepatnya ya Bu. Bisa mungkin pada jadwal olahraga anak-anak minggu depan itu sudah bisa saya laksanakan. Waduh, bagus sekali nih Pak. Nah, selanjutnya siapa orang yang akan diajak
kerjasama oleh Pak Yusuf untuk menjalankan rencana Pak Yusuf tadi atau mengawasi rencana Pak Yusuf tadi? Tentu saja yang paling saya akan ajak bicara mengenai hal ini tentu saja kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah saya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada beliau untuk memberikan bantuan sarana. Mungkin apabila saya memintanya untuk sarananya dari segi harga lebih murah, mungkin beliau bisa mempertimbangkan untuk pengadaan sarana prasarananya itu. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa menjaga komitmen saya selain saya sendiri kepala sekolah juga murid-murid. Jadi kalau dari pihak sekolah misalkan tidak mampu untuk mengadakan sarana prasarana, mungkin akan saya ajukan kepada anak-anak minimal mereka bisa membawa bola plastik dari rumah. Itu kan harganya tidak seberapa ya, dan kemudian itu bisa jadi milik mereka. Jadi mereka selain bisa berlatih di sekolah, mereka juga bisa berlatih di rumah. Mungkin itu, Bu Hani. Iya, bagus sekali Pak Yusuf. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa akan menciptakan modifikasi ya Pak ya? Iya, Modifikasi mengenai alat sederhana dengan harga yang murah seperti itu ya Pak ya? iya, kurang lebih seperti itu, Bu Hani. Iya. Nah, mudah-mudahan rencana Bapak tadi dapat terlaksana dengan baik ya Pak, dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai walaupun dengan modifikasi alat yang cukup sederhana. Iya, Bu Hani, terima kasih. Saya juga Pak Yusuf? berharap seperti itu. Ya, gimana Bu Hani? Ya. Ya, sampai di sini ada yang dapat saya bantu lagi, Pak? Sepertinya sudah cukup Bu Hani. Terima kasih nih waktunya. Bu Hani sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian Bu Hani sudah memberikan penguatan kepada saya tentang apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bicarakan dengan Bu Hani tadi bisa menjadi komitmen buat saya pribadi, dan khususnya satu, mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat untuk anak-anak saya dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja Bu Hani. Terima kasih Bu Hani waktunya. Amin. Lancar ya, Pak. Sama-sama. Hatur nuhun, Ya, Pak terima Ucup. kasih Bu Hani. Hatur nuhun. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yusuf dan Bu Hani untuk coaching kali ini. Ada beberapa refleksi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Hani sebagai coach di sini. Nah, dalam praktek coaching kali ini, Bu Hani sebagai coach, alhamdulillah sudah mampu menghadirkan presence atau kehadiran penuh, kemudian dengan menyimak dengan baik, kemudian mampu mendengarkan aktif. Di sini tidak ada tidak menjudge atau melabeli coachingnya. Kemudian juga Bu Hani sebagai coach sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya sehingga coachingnya mampu merangkai kata dan mengemukakan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bu Hani, sudah Baik. bagus sekali, sudah mampu melaksanakan coaching dengan sangat baik sekali. Hatur nuhun, Bu Lucy. Terima kasih observasi dan evaluasinya, Bu Lucy. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah baik Bu Hani. Ya. Pak Ucup? Alhamdulillah Ibu. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa ya di ruang online mengenai kita akan praktik coaching, di mana hari ini saya bertindak sebagai observer. Nah, di sini siapa yang akan menjadi coach? Saya Bu, Nur Yusuf. Bapak Yusuf Bu. Oh, baik, Pak Yusuf akan bertindak sebagai coach, artinya Bu Lucy akan bertindak sebagai coaching ya. Betul Bu. Nah, untuk rubrik penilaiannya, apakah sudah dilihat semuanya? Sudah Bu. Sudah siap Bu.
Ya, kita ya kita ada 3 ya. Nanti saya akan mengobservasi di mana ada praobservasi, kemudian observasi dan pasca percakapan. Oke, Pak Yusuf, baik untuk proses coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach? Terima kasih Bu Hani. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu adalah kompetensi kehadiran penuh. Baik, dari kompetensi kehadiran penuh, bagian spesifik apa yang ingin diobservasi? Untuk bagian yang ingin saya observasi, indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama adalah fokus, bersikap terbuka, dan sabar. 3, Bu. Baik. Oke, baik. Silakan. Sekarang boleh dimulai untuk proses coachingnya. Selamat pagi, Ibu Lucy. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, Ibu Lucy. Pagi, Selamat Pak. pagi. Gimana nih kabarnya, Bu Lucy? Iya Pak, selamat pagi. Hmm. Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini saya datang ke sini mau ngobrol-ngobrol nih dalam kegiatan kucing dengan Ibu Lucy. Gimana Ibu Lucy? Sudah siap dengan kegiatan kucing kita hari ini? Iya Sebentar Bapak lah, ini. kita paling ngobrol sekitar 8 sampai Ya, 15 menit. siap Bapak. Nah, Iya Bapak. Ya Bapak, terima kasih waktunya. Sebenarnya dari sejak lama nih sebenarnya saya ingin menghubungi Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi sedikit beban gitu untuk saya Pak. Oh, Gitu. Jadi sebenarnya dari dulu pengen ngobrol ke Bapak. iya. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini, Bu Lucy ingin membicarakan tentang masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini ya. Iya betul Eh, Pak. Hmm, Bisa diceritakan Bu, masalahnya seperti apa? ya, jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya itu agak keteteran dengan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah Bapak tahu bahwa saya sekarang sedang menjalani program pendidikan guru penggerak. Ya, Nah, betul. mungkin karena apa ya, manajemen waktu saya yang kurang baik, jadi sekarang saya agak keteteran gitu Pak antara tugas di guru penggerak, kemudian tugas sekolah, tugas mengajar, dan tugas di rumah gitu. Jadi kalau ke sekolah itu kadang akhir-akhir ini jadi lemes gitu karena kurang tidur gitu. Kemudian kalau ke kelas juga apa ya, nggak semangat gitu karena mata merah gitu, nggak tidur beberapa malam gitu seperti itu. Jadi agak keteteran gitu Pak, seperti itu. Oh iya, nih kalau bisa digambarkan nih, kalau dalam bentuk skala, kalau sebelumnya misalkan semangat Bu Lucy 10, kalau untuk sekarang nih, untuk kondisi sekarang di skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang berada di skala berapa nih Bu? Skala 4 mungkin Pak. Sekarang lagi di skala 4 nih, lagi Di down skala 4 ya. Heeh. gitu. Kira-kira Bu, Iya. apa sih yang menjadi permasalahan sehingga semangat Ibu menjadi turun akhir-akhir ini? Ya mungkin permasalahannya cuma satu Pak. Permasalahannya karena sayanya kurang bisa memanage waktu dengan baik gitu. Saya jadi karena tugas sekolah banyak, kebetulan akhir-akhir ini kan di tengah semester itu ada PTS, kemudian ada ANBK juga, kemudian ada supervisi juga gitu. Kemudian tugas PGP juga terus-terusan gitu ya, seperti itu. Jadi inti masalahnya cuma satu, di manajemen waktunya gitu. Jadi inginnya gitu satu hari, satu malam itu jangan 24 jam Pak, tapi inginnya 30 jam aja gitu biar nggak keteteran lagi gitu. Ya itu kalau bisa seperti itu ya. Nah, kira-kira nih, Ya eh, gitu. Ibu sudah punya
rencana apa nih atau solusi apa yang sudah Ibu kira-kira persiapkan untuk menghadapi masalah yang sekarang sedang Ibu hadapi ini? Untuk solusi mungkin sekarang yang bisa saya lakukan adalah membuat list atau daftar prioritas tugas yang deadline gitu ya, prioritas tugas yang memang harus selesai lebih dulu, mana yang bisa ditunda gitu seperti itu. Jadi biasanya saya membuat apa ya ditulis gitu Pak di buku itu mana tugas sekolah yang harus hari ini selesai, mana tugas PGP yang apa yang deadline gitu seperti itu. Kalau tugas mengajar kan ya memang setiap hari harus ada apa harus belajar dulu gitu ya seperti itu harus disiapkan gitu kalau tugas mengajar ke kelas gitu. Ditambah lagi kalau tugas di rumah paling ini apa mendampingi anak belajar gitu kemudian tugas-tugas rumah tangga seperti itu. Jadi sejauh ini baru itu sih Pak yang saya lakukan jadi membuat list daftar prioritas tugas yang apa yang harus dikerjakan yang deadline gitu begitu. Oh, oh, luar biasa sekali. Itu strategi dari Ibu ya, strategi sama prioritasnya. Kira-kira nih Bu, eh, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Kalau rencana itu sudah Ibu jalankan, kira-kira apa nih ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya kalau rencana yang apa yang sudah saya ini kan rencana apa ukurannya ya saya bangkit kembali, semangat kembali, kemudian tidak ada tugas yang keteteran lagi, tidak ada tugas yang apa yang melampaui batas waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Semua tugas baik tugas sekolah maupun tugas PGP. Ya ukuran keberhasilannya begitu, Pak. Jadi intinya ingin semangat lagi gitu ya, tidak ada lagi yang keteteran, tidak ada lagi yang apa yang melampaui batas waktu gitu. Tapi tidak dengan saya harus begadang tidak tidur semalaman juga gitu seperti itu. Oh ya seperti itu. Tapi tentu saja Bu Hani, Bu Gitu Lucy, Pak. dalam pelaksanaannya kan pasti banyak sekali hambatan-hambatan nih. Nah itu biasanya yang tadi Bu Lucy katakan itu kan hambatan yang dari dalam diri Ibu ya. Kira-kira ada nggak nih hambatan lain yang datang dari luar yang bisa mengganggu rencana-rencana Ibu tadi? Ya, kalau hambatan dari dalam tadi itu ya manajemen waktunya kurang baik gitu. Kalau hambatan dari luar kadang-kadang suka gini Pak, suka ada aja gitu orang yang suka merubah mood gitu. Jadi pagi-pagi di rumah kita udah bangkitin mood gitu dengan susah payah karena begadang dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba datang ke sekolah ada aja suka ada aja gitu orang yang bikin mood jadi hilang jadi nggak ada gitu seperti itu gitu. Mungkin begitu aja sih Pak hambatan dari luarnya gitu. Kira-kira punya nggak nih apa cara membangkitkan lagi setelah mendapatkan hambatan dari luar? Punya solusi lagi nggak? Nih Bu Lucy. Iya, iya. Cara membangkitin moodnya lagi biasanya ya dari diri sendiri gitu Pak. Jadi kalau misalkan lagi ke kelas gitu ya di sekolah udah lagi nggak mood dari perjalanan dari ruang guru ke apa ke kelas itu menjadi apa ya? Jadi harus merubah mood lagi gitu. Jadi solusinya emang Iya ya. dari diri sendiri gitu nggak bisa oleh orang lain gitu karena kita mungkin memang tidak bisa menggantungkan mood kita sama orang lain gitu, harus sama diri sendiri gitu. Jadi pinter-pinternya saya aja gitu Pak seperti itu. Oke. Eh, Kira-kira nih siapa orang yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen dari rencana yang sudah Ibu buat? Orang yang bisa membantu apa? Komitmen. Orang yang bisa menjaga membantu. Menjaga komitmen. Ya, oke.
Kalau jadi gini Pak, kalau misalkan di masalah-masalah yang di rumah gitu ya, bukan masalah maksudnya pekerjaan-pekerjaan di rumah, itu saya membangun komitmennya tentu saja bersama suami dan anak-anak gitu ya. Kemudian kalau di PGP gitu, alhamdulillah saya punya rekan-rekan, punya teman-teman yang luar biasa yang saling memotivasi, saling mengingatkan gitu untuk tugas-tugas dan saling membantu juga gitu. Kemudian kalau di sekolah, untuk tugas sekolah, saya juga ada tim yang mungkin walaupun tidak apa ya, tidak sesuai apa yang tidak sesuai ekspektasi saya, tapi seenggaknya bisa membantu saya gitu, membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi intinya solusi dari masalah ibu itu kuncinya ada di diri ibu sendiri ya Bu ya. Iya betul Pak, begitu. Eh, untuk tahu kelanjutannya mungkin kita akan mengadakan lagi pertemuan minggu depan Bu Lucy. Biar saya tahu dengan aksi yang sudah ibu lakukan ya, gimana nih nanti hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya eh, Iya, dengan senang hati Pak. mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan itu nanti bisa membuat ibu kembali bersemangat dalam menjalankan tugas sekolah, kemudian tugas CGP juga. Mudah-mudahan ibu bisa sukses menjalankan dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja dari saya, Bu Lucy. Iya, amin. Ya, Iya, kalau terima gitu kasih sampai Pak atas ketemu. waktunya. Saya Ya, jadi lega nih sudah ngobrol sama Bapak. Iya, iya, baik sama-sama Pak. Bu Terima Lucy. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari proses coaching yang telah dilaksanakan tadi oleh Pak Yusuf dan Bu Lucy, sudah sangat terlihat sekali Pak Yusuf mampu menguasai kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Khusus untuk kompetensi yang saya observasi, yaitu mengenai kehadiran penuh, Pak Yusuf telah menguasainya dengan baik, di mana tadi Pak Yusuf memusatkan diri dan pikiran fokus kepada Bu Lucy sebagai coach dan tidak terpengaruh oleh hambatan-hambatan atau gangguan yang ada di sekitar. Kemudian tadi juga Pak Yusuf sudah melakukan proses coachingnya dengan runtut, artinya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Yusuf tadi mengungkapkan dulu tujuan pertemuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengajukan rencana aksi sehingga coach mampu menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya, dan terakhir yaitu tanggung jawab, di mana menanyakan kepada coach siapa orang yang bisa melihat atau memantau pelaksanaan komitmen yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak Yusuf, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kuasai di proses coaching selanjutnya? Mungkin untuk kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi yaitu mengenai pertanyaan berbobot Ibu Hani, karena kompetensi ini merupakan kompetensi yang perlu dilatih, jadi tidak bisa datang begitu saja, perlu dilatih. Baik. Pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di ruang virtual dalam sesi praktek coaching, di mana pada hari ini ada Ibu Nurhani Fatona yang nanti akan bertindak sebagai coach, dan ada Ibu Lucy Pajarwati yang akan bertindak sebagai coach. Sebelum dimulai proses coaching, kegiatan coaching kali ini, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Lucy Pajarwati selaku coach, kira-kira kompetensi
apa yang ingin dicapai dari kegiatan coaching hari ini? Ya, baik Bapak. Dalam praktek coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan prinsip kemitraan dan kreativitas, begitu Bapak. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin lebih diobservasi oleh Ibu Lucy sebagai coach? Yang lebih spesifik ingin diobservasi adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, begitu mungkin Bapak. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Lucy Pajarwati dan Ibu Nurhani untuk melakukan praktek coaching. Ya, selamat pagi Bu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lucy. Apa kabarnya Bu Lucy? Baik Bu Hani. Gimana nih kemarin ini apa nge-WA kemarin katanya ada yang ingin diobrolkan hari ini? Iya, betul sekali Bu Lucy. Sebetulnya dari dulu saya ingin menghubungi Bu Lucy. Kebetulan kita untuk waktu bertemu secara langsung sulit. Mungkin maaf ya Bu Lucy, saya menemui Bu Lucy-nya dalam virtual. Ya, tidak apa-apa Bu Hani. Dengan senang hati nih saya bisa ngobrol sama Bu Hani nih. Ada apa nih Bu Hani sebenarnya nih? Ada hal apa yang ingin direfleksikan dari Bu Hani? Jadi seperti ini Bu Lucy, saya ingin berbincang dengan Bu Lucy mengenai salah satu murid saya kelas 10 yang beberapa bulan terakhir, bulan September kemarin itu sudah 3 kali tidak masuk. Ada info dari temannya bahwa dia akan keluar. Kemudian ada info lagi kemarin saya masuk ke kelas lagi, katanya dia tidak jadi keluar. Tapi sampai sekarang belum masuk sekolah juga, Bu. Oh gitu. Kira-kira kenapa tuh anaknya tidak mau sekolah itu Bu Hani? Ada alasan tertentu Nah, gitu? nah setelah saya cari informasi lebih lanjut, waktu bulan Juli di sekolah kan diadakan pelaksanaan psikotes. Dari sekian banyak siswa yang di psikotes kelas 10, dia menunjukkan hasil psikotes yang ABK, hasil IQ-nya itu ABK. Kemudian saya juga bertanya kepada orang tuanya, mencoba mengundang orang tuanya ke sekolah. Ternyata siswa itu pernah jatuh waktu kelas 2 SD 8 tahun. Pada saat 8 tahun yang menyebabkan tulang kepalanya itu retak, Bu Lucy. Nah, orang tuanya juga IQ rendahnya itu, tapi memang kecelakaan waktu anaknya itu menjadi tidak pede, tidak sekolah itu karena dia merasa tidak pede, malu karena merasa tidak paham mengenai khususnya mapel bahasa Jepang dan matematika. Waktu SMP dia bisa mengikuti dengan baik karena mau membantu. Ketika dia mulai SMA, dia merasa kesulitan dan merasa down dan merasa malu karena selalu terlambat dalam mengerjakan. Dia matematika, tetapi ternyata di IPS juga ada matematika. Seperti itu, Bu Lucy. Gitu. Jadi permasalahannya adalah salah satu peserta didik dari Bu Hani yang tidak sekolah karena memang setelah psikotes memiliki IQ yang rendah sehingga seperti apa ya, menarik diri gitu ya karena mungkin malu tidak bisa di salah satu pelajaran begitu. Begitu bukan Bu Hani masalahnya. Iya, betul seperti itu Bu Lucy. Nah, kira-kira dari permasalahan anak tersebut upaya apa yang telah Bu Hani lakukan sebagai guru konselingnya gitu Bu Hani? Upaya yang telah dilakukan, Iya, betul. saya
mengundang orang tuanya, Bu Lucy. Karena kan Oh, dari 3 kali tidak masuk, kemudian mencoba mengundang orang tuanya, kemudian didapat kesimpulan mengenai hasil, anak yang memang pernah terjatuh sehingga kepalanya retak. Kemudian saya juga sudah mengkomunikasikan kepada wali kelas mengenai hasil psikotesnya, di mana saya meminta kerjasama dengan wali kelas supaya siswa menjadi tidak malu, menjadi tidak rendah diri, dan semangat lagi belajarnya. nah kira-kira ada hambatan atau gangguan nggak yang menghalangi Bu Hani untuk melakukan strategi itu? Hambatan sejauh ini tidak ada, Bu Lucy, tapi mungkin strategi yang saya akan lakukan. Nah, baru terpikir tuh tadi ketika Bu Lucy menyampaikan seperti itu, bahwa kita paham sih sebetulnya di sekolah negeri tidak boleh menolak siswa ABK. Sehingga saya juga akan melakukan rencana yaitu eh, mendatangi khususnya di guru mapel yang dia anggap sulit ya Bu Lucy, yaitu bahasa Jepang dan matematika, mencoba melakukan pendekatan dengan guru tersebut, kemudian mengkomunikasikan. Saya juga akan menginformasikan mengenai hasil psikotes tersebut dengan guru mapel, semua guru mapel, terutama yang 2 itu. Nah, dari komunikasi tersebut nanti kami akan berbicara mengenai strategi terbaik penanganan terhadap siswa tersebut, seperti itu Bu Lucy. Kemudian saya juga akan memanggil siswanya, melakukan konseling secara individual, menanyakan apa permasalahannya, seolah-olah saya tahunya langsung dari murid, tidak dari orang tuanya. Kemudian menanyakan apa hambatannya, sehingga nanti didapat strategi apa yang akan dilakukan. Kemudian saya juga akan berusaha untuk membangkitkan lagi motivasi belajar anaknya dan mencari tahu apa kegemaran anaknya, bahwa orang yang hebat itu bukan artinya orang yang selalu unggul di akademik karena dia merasa down kan di akademiknya. Jadi saya akan berusaha untuk menguatkan bahwa orang yang sukses itu tidak selamanya unggul di akademik, tetapi bisa sukses di segala bidang. Nanti saya akan mencoba melihat apa nih bakat-bakat dari anak ini sehingga didorong untuk anaknya bisa unggul di bidang tersebut. Begitu Bu Lucy. Baik. Kalau begitu berarti tujuan utama dari Bu Hani sekarang adalah membangkitkan semangat dari siswa tersebut, begitu ya? Ya, betul Nah, sekali Bu Lucy. jadi tujuannya itu. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Bu Hani miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki sebagai guru BK, saya akan memposisikan diri sebagai motivator. Karena salah satu tugas BK yaitu membangkitkan motivasi siswa, tidak menjudge siswa rendah, dan berusaha melihat kekuatan. Saya tidak fokus di kelemahan, tetapi akan berusaha menuntun anak melalui bakat-bakat yang dimiliki dan kekuatan yang dimiliki. Serta akan lebih membantu menuntun siswa untuk mampu bersosialisasi dengan baik sehingga dia tidak merasa sendiri atau tidak pede sendiri, tapi dia mampu bergaul dengan teman-temannya sehingga kalau hubungan sosial baik, untuk datang ke sekolah dia akan bersemangat. Seperti itu Bu Lucy. Iya, baik. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak Bu Han selain yang tadi Bu Hani kemukakan untuk membangkitkan semangat dari siswa tersebut? Strategi lainnya, saya akan menghubungi kepala sekolah karena ini masalahnya harus diketahui juga oleh Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan. Kemudian di sekolah ini memang belum ada guru pendamping khusus di sekolah ini tuh, sehingga dan kemarin saya dapat informasi bahwa di SMA 1 Kertasari itu dapat pelatihan untuk 1 orang guru, pelatihan sebagai guru pembimbing khusus dan itu diadakan oleh kementerian secara langsung. Nah, nanti saya akan ber apa ber me apa akan berkonsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai program guru pembimbing khusus, khususnya di sini memang ada masalah mengenai siswa ABK.
Sehingga nanti didapat satu orang guru yang akan mendampingi dia secara khusus selain saya sebagai BK dan wali kelasnya, juga guru-guru yang lainnya. Oke, luar biasa Bu Hani, itu solusinya luar biasa ya. Jadi selain motivator juga nanti ada strategi-strategi lain ya untuk membangkitkan siswa tersebut. Nah, kira-kira Bu Hani, siapa yang dapat membantu Bu Hani dalam menjaga komitmen atau dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Hani? Baik, untuk menjaga komitmen saya tadi, mungkin saya akan mengajak Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab tentunya. Kemudian saya juga akan melibatkan wali kelas serta guru-guru yang lainnya supaya melihat kemajuan belajar siswa. Artinya mungkin untuk siswa ABK kita tidak perlu memaksakan tujuannya sama, tetapi tidak juga dengan membedakan perlakuan. Sehingga kalau dibedakan perlakuan, takutnya siswanya tadi juga merasa minder. Di beda perlakuan itu dipisahkan seperti itu. Tapi mungkin bisa direndahkan untuk pencapaian tujuannya. Misalnya untuk perkalian, kalau yang lain belajar perkalian 8, siswa tersebut perkalian 5. Sehingga guru-guru di sekolah ini menjadi paham dan tidak siswanya juga menjadi termotivasi seperti itu Bu Lucy. Baik Bu Hani, pertanyaan terakhir nih Bu Hani, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Hani lakukan dari setelah selesai coaching kita kali ini nih Bu Hani? Tindak lanjutnya yang akan saya lakukan, bekerja sama dengan sekretaris kelas untuk melihat absensi siswa, kemudian kolaborasi juga dengan wali kelas mengenai absensi dan kemajuan belajar siswa, khususnya tadi di mata pelajaran bahasa Jepang dan matematika. Mungkin nanti juga minggu depan saya akan berkonsultasi lagi dengan Bu Lucy, mohon waktunya Bu untuk melihat progres dari tindak lanjut atau rencana yang akan saya lakukan sehingga nanti terlihat bagaimana prosesnya seperti itu Bu Lucy, mohon waktunya. Iya, dengan senang hati Bu Hani, nanti kita ketemu lagi di sesi coaching berikutnya ya. Karena sekarang waktunya sudah agak mepet-mepet nih, saya juga harus pergi nih. Terima kasih Bu Hani telah ngobrol-ngobrol di coaching kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Hani dapat tercapai. Semangat terus untuk Bu Hani dan rekan-rekan semua di sekolah Bu Hani. Amin, amin. Hatur nuhun Bu Lucy. Ya, sami-sami Bu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nurhani dan Ibu Lucy Fajarwati. Di sini saya sebagai pengamat melihat kegiatan tersebut sudah berjalan dengan sangat baik, di mana prinsip kemitraan sudah dijalankan oleh Bu Lucy sebagai coach terhadap coachee. Kemudian kehadiran penuh Bu Lucy dan Bu Lucy sebagai coach, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan kompetensi inti yang ingin diraih yaitu mengenai pertanyaan berbobot sudah dilakukan oleh coach, di mana coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee dapat mengeluarkan ide-ide dari masalah yang coachee hadapi sehingga ditemukan solusi yang sangat baik. Kemudian coach juga sudah melaksanakan alur tirta, di mana tadi ada tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Jadi intinya kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Coach Lucy dan Bu Hani sebagai coachee berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengamat. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses. Kemudian kegiatan coaching ini dapat dilaksanakan juga di lingkungan kerja masing-masing dan bisa dilaksanakan dengan baik, karena bagaimanapun juga proses coaching ini memang harus dilatih agar
bisa berakhir dengan sempurna. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengamat. Terima kasih Ibu Lucy, terima kasih Ibu Nurhani Fatona. Ya, sama-sama Hatur Pak nuhun, Yusuf. Pak. Hatur nuhun. Sami